Fran. Kementerian PPN Bappenas memperkirakan industri konstruksi di tahun 2021 akan tumbuh lebih dari 6%. Dan selain itu, pertumbuhan yang terjadi pada sektor konstruksi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas memperkirakan industri konstruksi tahun 2021 akan tumbuh 5,2% hingga 6,7%. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas Rizal Prima mengatakan pertumbuhan yang terjadi pada sektor konstruksi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Rizal menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tumbuh mencapai 5% yang mendorong pertumbuhan pada industri di berbagai sektor, salah satunya industri konstruksi. Kita melihat tadi bagaimana kondisi perekonomian mendatang dan terutama untuk tahun 2021 ada optimisme dan juga ada tantangan yang harus kita lakukan. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa ada sektor-sektor yang harus tingkatkan segera, termasuk sektor pariwisata yang tentunya memerlukan dukungan infrastruktur, dan ini yang nanti akan menjadi tugas kami. Selain itu, selama ini sektor konstruksi turut serta memberikan kontribusi positif bagi PDB di Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga 2020, sektor konstruksi tercatat selalu memberikan kontribusi lebih dari 10% terhadap PDB setiap tahunnya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, di tahun 2021 ini diproyeksikan akan menjadi momen untuk kebangkitan sektor konstruksi dan infrastruktur. Lantas apa saja ini yang menjadi penggerak bagi pertumbuhan sektor tersebut? Kita akan membahasnya ya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang Pras. Ya, apa kabar di awal pekan ini Mangi? Saya baik, terima kasih Pras. Ya, ini kita akan membahas tema yang menarik begitu ya, sektor konstruksi kemudian infrastruktur yang akan disebutkan begitu. Ini akan menjadi momentum yang pas di tahun 2021 untuk kebangkitan dua sektor tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, namun sebelum berbicara lebih jauh mengenai topik hari ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 ya bagi seluruh pemirsa IDX Channel. Semoga di tahun 2021 ini kita tetap diberikan kesehatan dan juga harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas di sepanjang tahun 2021 ini. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan Pras ya mengenai pertumbuhan sektor konstruksi dan juga infrastruktur di tahun 2021 ini. Sebelumnya kita tahu ya, ada sekitar 9 sektor di pasar modal Indonesia. Antara lain ada agriculture, kemudian ada aneka industri, kemudian ada perbankan atau finance, ada infrastruktur dan juga transportasi. Dan jika kita kilas balik sedikit di tahun 2020, Pras dan pemirsa, memang merupakan tahun yang cukup berat ya bagi para pelaku usaha dan juga tentunya bagi sektor-sektor yang ada di Indonesia. Karena di kuartal ketiga 2020 lalu, Indonesia mengalami resesi dan untuk PDB-nya ini minus sekitar 3,49%. Tapi ternyata di saat resesi tersebut masih ada beberapa sektor yang memang pertumbuhannya masih bagus ataupun bisa dikatakan tumbuhnya ini masih positif ya. Antara lain itu ada sektor farmasi kesehatan, kemudian dan juga untuk sektor agriculture. Tapi untuk sektor konstruksi sendiri ini ternyata mengalami pertumbuhan yang negatif ya atau terkontraksi, di mana terkontraksinya sekitar 4,52% di kuartal ketiga 2020 lalu. Tapi ternyata ini ada satu kabar baik di tahun 2021 ini, ternyata menurut proyeksi dari Kementerian PPN Bappenas untuk sektor konstruksi dan juga infrastruktur ini akan diproyeksikan pertumbuhannya meningkat ya, mencapai sekitar 5,2% sampai dengan 6,7%. Selain itu ternyata pertumbuhan dari kedua sektor tersebut juga akan berbanding lurus ya dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan meningkat sekitar 5%. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya begitu, siapa dan apa saja yang menjadi trigger ini yang membuat pergerakan kedua sektor tersebut positif di tahun 2021, Mangi?
Ya, ternyata ada beberapa hal ya, kenapa akhirnya sektor konstruksi dan juga infrastruktur ini diproyeksikan akan meningkat di tahun 2021. Nah, salah satunya adalah ternyata anggaran untuk infrastruktur sendiri ini meningkat sekitar 47%, mencapai sekitar 414 triliun rupiah. Kemudian ternyata pengesahan Omnibus Law di tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober, ini juga bisa diproyeksikan menjadi salah satu sentimen positif bagi kebangkitan dua sektor tersebut. Dan tentunya jika kita bicara mengenai Omnibus Law, ini juga sangat erat sekali ya kaitannya dengan SWF atau Sovereign Wealth Fund yang memang dibentuk pemerintah untuk menampung investasi yang ada di Indonesia. Dan selain itu, ternyata jika kita bicara mengenai anggaran infrastruktur sendiri di tahun 2020, jumlahnya hanya sekitar 281 triliun rupiah. Tapi kemudian akhirnya pemerintah menaikkan anggaran tersebut menjadi sekitar 414 triliun rupiah. Bahkan angka tersebut ya, ini juga lebih tinggi dibandingkan anggaran untuk sektor kesehatan yang hanya sekitar 169 triliun rupiah. Dan tentunya di tahun ini pemerintah juga akan melanjutkan beberapa proyek yang sempat tertunda di tahun-tahun sebelumnya. Ya, Mangi, kalau kita bicara mengenai Omnibus Law ini memang menjadi harapan baru tentunya ya untuk perkembangan dari sektor infrastruktur maupun konstruksi di tanah air. Bahkan sudah digadang-gadang tahun 2021 ini memang menjadi momen yang tepat karena banyak sekali aturan yang akan memudahkan dari sisi pengadaan lahan, kemudian aturan-aturan yang memudahkan bagi investor, sehingga Omnibus Law ini digadang-gadang juga akan menjadi daya tarik mereka menanamkan investasinya di dalam negeri, terutama memang untuk para investor asing begitu, karena kita tahu juga dengan banyak sekali kendala-kendala klasik yang kita temui dalam beberapa tahun terakhir seperti masalah pengadaan lahan, kemudian birokrasi yang berbelit-belit apabila kita ingin mengajukan salah satu misalnya investasi di sektor konstruksi kah atau jenis sektor lain yang ingin mereka investasikan dana mereka. Jadi memang ini menjadi salah satu juga poin utama yang perlu dicermati adalah next-nya nih, bagaimana implementasinya, kemudian bagaimana pelaksananya di lapangan sehingga benar-benar terbukti bahwa kehadiran Omnibus Law ini bisa menguntungkan dunia usaha di dalam negeri, kemudian ujung-ujungnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena di sana juga ada penciptaan lapangan pekerjaan baru yang diharapkan juga membantu kondisi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang di tahun 2021 pun juga diperkirakan masih akan terus berlanjut meskipun kita tahu program vaksinasi dari pemerintah akan dilakukan pada Januari paling tidak sampai dengan semester 1 tahun ini, Mangi. Iya, dan ternyata jika kita bicara lebih jauh ya, ternyata dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kan sebenarnya tidak hanya berasal dari APBN saja ya, tapi juga berasal dari swasta, kemudian dari KPBU dan juga tentunya dari masyarakat. Nah, ini sekedar informasi, ternyata di tahun 2021 ini pemerintah telah menawarkan sekitar 25 proyek ya terhadap swasta dengan total nilainya mencapai sekitar 278 triliun rupiah. Dan jika kita bicara mengenai Omnibus Law, ini juga sangat erat sekali kaitannya dengan pembentukan SWF atau Sovereign Wealth Fund yang memang sedang dibentuk pemerintah dan direncanakan akan segera berjalan ya di tahun 2021 ini, dan terkait tentang investasi juga sebenarnya, Pras ya. Betul, karena kita tahu juga ini menjadi salah satu lembaga atau badan yang diharapkan oleh pemerintah begitu bisa menghimpun dana ya dari masyarakat maupun kita tahu roadshow juga sudah dilakukan oleh pemerintah ini. Kalau kita cermati di tahun lalu begitu beberapa negara juga sudah mendukung adanya badan pengelola investasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita sudah tahu namanya ini adalah Nusantara Investment Authority. Jadi memang ini menjadi salah satu lembaga yang diharapkan bisa mengelola dana yang diperoleh dari para investor maupun dana yang ada di masyarakat gitu, yang ada di industri keuangan di Indonesia, sehingga pemanfaatannya tadi Mangi memang ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan melakukan beragam pergerakan aktivitas ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan begitu yang menjadi program dari pemerintah, dan juga sektor-sektor lainnya yang disasar. Di situ ada sektor UMKM, kemudian ada beberapa sektor yang diharapkan memang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini, yang optimisme ininya terus dibangun oleh pemerintah begitu dan semua kalangan masyarakat di industri keuangan bahwa kita harus menatap
optimis di tahun 2021 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, dan ternyata dengan dibentuknya SWF ini ya, pemerintah juga mempunyai harapan jika ke depannya diharapkan semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Dan jika semakin banyak ya investasi yang masuk ke Indonesia ini, maka proyek-proyek infrastruktur akan bisa berjalan juga di tahun 2021 ini. Kemudian jika proyek infrastruktur pemerintah ini banyak yang berjalan juga, artinya akan banyak juga menyerap tenaga kerja dan bahkan diproyeksikan akan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia untuk saat ini. Betul, tapi kalau kita cermati ada juga kan proyek-proyek yang tertunda begitu Umang. Apakah juga ini menjadi bagian ataupun fokus pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek yang bisa dikatakan tertunda begitu di tahun-tahun sebelumnya? Betul, jadi memang di tahun 2021 ini ada sekitar 6 fokus strategis pemerintah ya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, untuk lebih jelasnya proyek apa saja sih sebenarnya yang diprioritaskan oleh pemerintah di tahun 2021 ini, mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Ada fokus strategi pembangunan infrastruktur untuk mendukung reformasi struktural dan menjawab transformasi ekonomi. Artinya apa? Kita mendaratkan apa-apa yang menjadi tujuan dari transformasi ekonomi di dalam dukungan infrastruktur. Yang pertama adalah kita akan memfokuskan pada pembangunan Integrated Port Network (IPN) dan kemudian Integrated Airport Network. Yang kedua adalah transformasi digital. Kita melihat bahwa transformasi digital ini menjadi begitu penting di dalam upaya mendorong transformasi ekonomi. Karena kita tingkatkan pelayanan melalui perumahan permukiman yang layak, kemudian pengairan sanitasi, kemudian sistem transportasi massal perkotaan, dan yang terakhir tentunya juga kita tidak lepas dari penyediaan energi yang cukup untuk menopang. Ya, ternyata memang ada sekitar 6 prioritas pemerintah ya untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2021. Nah, jika kita melihat dari video tersebut ya, salah satunya adalah pemerintah akan memprioritaskan pembangunan untuk transformasi digital di tahun ini. Kemudian juga untuk pembangunan perumahan dan pemukiman, kemudian juga untuk pembangunan seperti Super Hub, IPN, dan juga IAN. Nah, ternyata jika kita cermati lebih jauh lagi, kenapa sih akhirnya pemerintah ini memprioritaskan untuk pembangunan sektor digital? Karena bisa kita katakan di tahun 2020 lalu saat pertama kali pandemi masuk ke Indonesia dan juga negara-negara lainnya, memang sektor digital ini bisa dikatakan sebagai salah satu solusi untuk membangkitkan perekonomian, dan akhirnya pemerintah memprioritaskan ya sektor digital ini untuk dikembangkan lagi infrastrukturnya di tahun 2021. Kemudian untuk perumahan dan pemukiman, pemerintah juga merencanakan untuk membangun sekitar 1.000 rumah ya, program 1.000 rumah di tahun 2021 ini. Kemudian juga pemerintah juga sedang menggencarkan sekali untuk pembangunan energi infrastruktur ya, untuk energi terbarukan atau EBT. Karena sebenarnya untuk EBT ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara lainnya memang sedang menggencarkan sekali ya untuk pembangunan infrastruktur EBT ini. Nah, salah satunya adalah pembangunan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan ternyata pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di 5 daerah super prioritas pariwisata, yaitu antara lain ya ada di Manado, Likupang, kemudian Labuan Bajo, dan juga Mandalika. Dan jika kita cermati lebih jauh lagi, Pras dan pemirsa, ternyata di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin, memang yang sedang digencarkan sekali adalah pembangunan infrastruktur yang tergambar dari setiap tahunnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah ini terus meningkat. Coba kita lihat ya, di tahun 2019 pemerintah ini menyiapkan sekitar dana 394 triliun rupiah bagi sektor infrastruktur dan juga konstruksi. Tapi ketika memasuki tahun 2020 memang dananya ini sempat kecil ya, atau menurun karena memang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau penanganan kesehatan. Kemudian ternyata di tahun 2021 ini anggarannya naik lagi mencapai sekitar 414 triliun rupiah, dan pemerintah juga akan
menyelesaikan proyek-proyek yang sempat tertunda di tahun 2020. Dan banyak sekali sebenarnya proyek yang tertunda di tahun 2020 ya, karena dari 201 proyek dan 10 PSN yang ditargetkan oleh pemerintah di tahun 2020 ini hanya selesai sekitar 11 proyek saja, dan akhirnya pemerintah menargetkan akan menyelesaikan di tahun 2021 ini. Itu dia, memang dana yang cukup besar sekali ya, 414 triliun. Setelah sebelumnya kita tahu tahun lalu ada refocusing ya terkait dengan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam APBN untuk penanganan COVID-19, dan di tahun 2021 fokus kembali untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain seperti yang Mangi katakan, memang dari backlog ini pembangunan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini kan masih sangat besar sekali begitu. Jadi bagaimana dengan program 1000 rumah ini pun menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena dari sisi kepemilikan rumah yang juga akan dipermudah, kemudian bagaimana mereka masyarakat berpenghasilan rendah yang juga disasar untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak begitu Mangi, sehingga jadi tidak hanya kaum ataupun golongan menengah atas saja yang menjadi fokus dari pemerintah untuk pembangunan sektor perumahan begitu, tapi masyarakat berpenghasilan rendah pun juga menjadi salah satu fokus pemerintah begitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum, Mangi. Iya betul, jadi memang selain pembangunan 1000 rumah tadi ya, pemerintah juga sangat menggencarkan sekali untuk meningkatkan atau kembali menggencarkan pertumbuhan bagi sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata secara tidak langsung ini juga membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dari sektor tersebut. Nah, kalau begitu hal-hal positif apa saja yang mungkin bisa Mangi sampaikan yang akhirnya bisa segera dirasakan nantinya oleh masyarakat luas apabila pemerintah fokus kembali untuk meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur dan konstruksi? Ya, tentunya jika memang semakin banyak proyek pemerintah yang berjalan di tahun ini ya, artinya juga akan semakin banyak sekali menyerap tenaga kerja yang bisa juga mengurangi kemiskinan, kemudian juga akan memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor yang memang terkait, contohnya bagi alat-alat bahan bangunan seperti semen dan lain-lainnya. Karena pembangunan ini sedang digencarkan, maka berbagai sektor juga akan merasakan dampak yang cukup positif, dan ternyata akan berpengaruh juga karena semakin banyak nilai yang akan dikontribusikan dari kedua sektor tersebut ya, konstruksi dan infrastruktur, terhadap PDB Indonesia. Karena di sepanjang 2015 sampai dengan 2020 untuk sektor konstruksi saja ini kontribusinya ya terhadap PDB selalu lebih dari 10%. Dan di tahun 2021 ini diproyeksikan atau ditargetkan kontribusinya terhadap PDB Indonesia mencapai 10,7%. Itu dia, berarti memang menjadi salah satu penggerak ya roda perekonomian Indonesia di tahun 2021. Jadi tidak hanya keterlibatan dari perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN ini Mangi, tapi juga pemerintah sudah memberikan kesempatan juga untuk perusahaan-perusahaan swasta ya berpartisipasi, berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Indonesia, Mangi. Iya betul sekali Pras, dan memang kita doakan saja ya dengan pengesahan Omnibus Law, kemudian juga dengan adanya pembentukan SWF tadi, kemudian anggaran yang dinaikkan oleh pemerintah bagi sektor tersebut ya, sektor terkait infrastruktur ini bisa kembali menjadi sentimen positif ke depannya bagi konstruksi dan juga infrastruktur di tahun 2021 ini. Baik Mangi, terima kasih atas laporan dan juga data-data yang sudah disampaikan ya terkait dengan momentum di tahun 2021 untuk kebangkitan sektor konstruksi dan juga infrastruktur. Terima kasih Mangi. Terima kasih Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mangi Firasjong. Di segmen berikutnya kami akan mencoba membedah bagaimana dengan kinerja secara fundamental ini perusahaan-perusahaan BUMN yang berbasis konstruksi. Kami segera kembali.